Malam di desa Bshari begitu sunyi, hanya ditemani bisikan angin yang menyusuri lereng-lereng pegunungan Lebanon. Cahaya bulan merayap melewati jendela kecil rumah sederhana milik keluarga Gibran, tempat seorang bayi laki-laki tertidur pulas di pangkuan ibunya. Wanita itu, Kamila Rahmeh, menatap buah hatinya dengan penuh kasih. Di benaknya ia menyimpan harapan besar untuk masa depan anaknya, yang akan diberi nama Khalil Gibran. Dibesarkan dalam keluarga Maronit yang taat, Khalil kecil tumbuh di lingkungan yang penuh dengan tradisi dan kisah-kisah rakyat Lebanon. Ibunya, seorang wanita kuat dan bijak, sering menceritakan dongeng tentang pahlawan dan pujangga timur. Sementara ayahnya, Khalil Gibran Senior, adalah seorang pemungut pajak yang kemudian terlibat masalah hukum, menyebabkan keluarga mereka mengalami masa-masa sulit. Namun, Kamila tidak menyerah. Ia membawa Khalil dan saudara-saudaranya ke Amerika, mengadu nasib di Tanah Harapan, Boston. Di antara lorong-lorong kumuh di South End, Boston, Khalil menemukan dunia baru yang berdenyut dengan kehidupan dan keanekaragaman. Ia bersekolah di sekolah umum tetapi lebih sering menghabiskan waktu sendiri, menggambar dan menulis di sela-sela tugasnya, membantu ibunya bekerja sebagai penjahit. Matanya penuh dengan rasa ingin tahu terhadap dunia sekitar, dan bakat seninya mulai berkembang pesat ketika seorang guru seni, Fred Hollanday, melihat potensinya. Fred Hollanday adalah seorang fotografer dan seniman yang kemudian menjadi mentor bagi Khalil. Di bawah bimbingannya, Khalil diperkenalkan pada sastra, filsafat, dan seni rupa klasik. Ia diajak memahami karya-karya William Blake dan melihat dunia dari perspektif yang lebih luas. Ini menjadi awal dari perjalanan intelektual dan artistiknya yang tak terbendung. Namun, meskipun ia mulai diterima di lingkungan baru, darah Lebanon tetap mengalir dalam dirinya. Pada usia remaja, ibunya mengirimnya kembali ke Beirut untuk belajar di Madrasah Al-Hikmah, sebuah sekolah bergengsi yang dikelola oleh komunitas Maronit. Di sanalah ia mulai mengasah kemampuan berbahasa Arabnya dan mengenal sastra klasik Timur. Ia membaca karya-karya Al-Mutanabbi, Al-Farabi, dan Jalaluddin Rumi yang kelak sangat mempengaruhi gaya tulisannya. Perjalanan ini bukan sekadar kembali ke tanah air, tetapi juga pencarian jati diri. Khalil mulai menyadari bahwa ia adalah jembatan antara dua dunia, timur dan barat. Ia memahami bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga medium untuk menghubungkan hati dan pikiran manusia. Saat ia kembali ke Boston beberapa tahun kemudian, dunia telah berubah. Ibunya masih bekerja keras untuk menghidupi keluarganya, sementara saudara-saudaranya berusaha bertahan di negeri asing ini. Namun, Khalil memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang, sebuah visi. Ia ingin menulis, melukis, dan berbicara kepada dunia dengan caranya sendiri. Ia memegang pensil dan buku sketsa di tangannya, siap untuk menuliskan impian-impian yang akan mengubah dunia. Tahun-tahun awal Khalil Gibran di Boston dipenuhi dengan pencarian jati diri dan eksplorasi artistik. Namun, titik balik besar terjadi ketika ia mulai menerbitkan tulisan-tulisannya dalam bahasa Arab. Ia menjadi bagian dari komunitas imigran Lebanon di Amerika yang merindukan tanah air mereka, tetapi juga mencoba beradaptasi dengan kehidupan di dunia baru. Dalam periode ini, Gibran bertemu dengan Mary Haskell, seorang kepala sekolah yang kaya dan berpengaruh. Mary melihat potensi luar biasa dalam diri Khalil dan menjadi pelindung sekaligus sahabatnya yang paling setia. Ia tidak hanya mendukungnya secara finansial untuk melanjutkan pendidikan seni di Paris, tetapi juga menjadi tempat curahan hati Gibran dalam perjalanan intelektualnya. Paris membuka matanya terhadap dunia seni yang lebih luas. Di sana ia belajar di Akademi Julian, mendalami seni rupa dan bertemu dengan seniman serta pemikir avant-garde. Ia mengasah kemampuannya dalam melukis, tetapi perlahan mulai menyadari bahwa hatinya tetap terpaut pada sastra. Dalam surat-suratnya kepada Mary, ia sering berbicara tentang pergulatan batinnya, antara menjadi seorang pelukis atau seorang penulis. Sekembalinya ke Amerika, Gibran semakin serius dalam menulis. Ia mulai menerbitkan esai-esai dan puisi dalam bahasa Arab
yang kemudian membentuk fondasi Gerakan Sastra Mahjar, sebuah kelompok penulis Arab di diaspora yang ingin merevolusi sastra Arab dengan membawa pengaruh Barat ke dalamnya. Karyanya mulai menarik perhatian tidak hanya dari komunitas Arab, tetapi juga dari pembaca yang lebih luas. Namun, perjalanan menuju ketenaran tidaklah mudah. Ia sering bergulat dengan kemiskinan, kesehatan yang lemah, dan tekanan untuk terus menghasilkan karya. Meskipun demikian, ia tidak pernah menyerah. Setiap malam, ia menulis dengan penuh semangat, merangkai kata-kata yang akan menjadi bagian dari warisan abadinya. Bagian ini ditutup dengan Gibran yang berdiri di depan manuskrip yang baru saja ia selesaikan, The Madman. Ini adalah awal dari perjalanannya menuju ketenaran di dunia sastra berbahasa Inggris. Ia belum tahu bahwa karyanya kelak akan mengguncang dunia, tetapi satu hal yang pasti, ia siap untuk melangkah lebih jauh. Setelah keberhasilan The Madman, Khalil Gibran mulai menemukan tempatnya di dunia sastra berbahasa Inggris. Namun, impiannya yang lebih besar adalah menciptakan sebuah karya yang tidak hanya berbicara kepada individu, tetapi juga kepada jiwa-jiwa yang mencari makna dalam kehidupan. Pada tahun 1923, lahirlah The Prophet. Buku ini berisi kumpulan prosa puitis yang menggambarkan seorang nabi bernama Al-Mustafa yang akan meninggalkan kota Orphalese dan memberikan kata-kata terakhirnya kepada penduduknya dengan gaya bahasa yang lembut, penuh kebijaksanaan, dan bernuansa spiritual mendalam. Buku ini langsung menarik perhatian banyak pembaca. Kesuksesan The Prophet melampaui ekspektasi. Dalam waktu singkat, buku ini menjadi fenomena, diterjemahkan ke berbagai bahasa, dan mendapatkan tempat di hati banyak orang dari berbagai latar belakang. Dengan ketenarannya yang semakin meningkat, Gibran juga semakin sering diundang untuk berbicara dan menulis esai-esai yang mengangkat tema kemanusiaan, cinta, dan kebebasan. Namun, di balik kejayaannya, Gibran tetap dihantui oleh kesehatannya yang terus menurun dan kesepian yang sering menggelayutinya. Meskipun dikelilingi oleh pengagum dan sahabat, ia tetap merasa terasing dalam pencariannya akan makna hidup. Langit New York sore itu kelabu. Angin musim dingin menyelinap melalui celah-celah jendela apartemen kecil di West 10th Street, tempat Khalil Gibran menghabiskan hari-hari terakhirnya. Di dalam ruang kerja yang berantakan dengan buku-buku lukisan dan surat-surat yang berserakan, tubuh Khalil Gibran yang lemah duduk di kursi tua, tatapannya menerawang keluar jendela. Di luar, hiruk-pikuk kota berjalan seperti biasa, tak menyadari bahwa di dalam ruangan kecil itu, seorang penyair besar sedang berjuang melawan kesepian dan rasa sakit yang semakin mencengkeram tubuhnya. Luka yang tak terlihat. Sejak beberapa tahun terakhir, kesehatan Gibran kian memburuk. Ia menderita sirosis hati akibat kebiasaan minum alkohol yang tak terkendali, ditambah dengan tuberkulosis yang semakin menggerogoti tubuhnya. Rasa nyeri yang terus-menerus membuatnya sulit berkonsentrasi menulis. Namun pikirannya tetap dipenuhi gagasan-gagasan besar yang ingin ia tuangkan dalam kata-kata. Ia pernah berkata kepada sahabatnya Mikhail Naimi dalam salah satu suratnya, "Aku telah hidup dengan nyala api di dalam dadaku dan api itu menghabiskan diriku sendiri. Namun, jika aku mati karenanya, biarlah, karena aku telah membakar nyala itu bukan untuk diriku sendiri, tetapi untuk dunia." Gibran tahu bahwa waktunya tak banyak. Namun seperti lilin yang membakar dirinya demi memberi cahaya, ia tetap bekerja dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Mary Haskell, sang penjaga cahaya. Di tengah penderitaan fisik dan mentalnya, satu sosok yang tetap setia mendukungnya adalah Mary Haskell. Sejak awal perkenalan mereka, Mary bukan hanya sekadar sahabat, tetapi juga pelindung, penyokong, dan cinta yang tak pernah padam. Meskipun hubungan mereka tak pernah menjadi ikatan pernikahan seperti yang diimpikan banyak orang, cinta mereka melampaui batas duniawi. Mary memahami Gibran lebih dari siapapun. Ia bukan hanya mendukungnya secara finansial agar Gibran bisa terus berkarya, tetapi juga menjadi tempatnya berbagi pemikiran dan perasaan terdalam. Dalam salah satu surat yang dikirimkan Gibran kepadanya, ia menulis, "Mary, engkau adalah napas di dalam jiwaku.
Jika aku bisa hidup 1000 tahun lagi, setiap hariku akan kujalani dengan mengingat hadirmu di setiap bait puisiku. Mary, meskipun tinggal jauh di savana, selalu memantau kondisi Gibran. Ia mengirimkan uang untuk pengobatannya, meskipun tahu bahwa Gibran seringkali menggunakannya untuk membeli anggur dan minuman keras sebagai pelarian dari rasa sakitnya. Namun, yang paling menyakitkan bagi Mary bukanlah kebiasaan buruk itu, melainkan kesadaran bahwa ia tak bisa selalu berada di sisi Gibran di saat-saat terakhirnya. Pertarungan dengan diri sendiri. Kesehatan yang memburuk bukan satu-satunya beban yang ditanggung Gibran. Ia juga dihantui oleh perasaan terasing. Meskipun The Prophet telah menjadi karya besar yang banyak dikagumi, ia merasa bahwa dirinya telah kehilangan sesuatu yang penting, hubungan yang nyata dengan dunia dan dengan dirinya sendiri. Mikhail Naimi sering mengunjungi Gibran di apartemennya dan melihat betapa sahabatnya itu semakin larut dalam kesedihan. Suatu malam dalam percakapan mereka, Gibran berkata dengan suara lemah, "Aku telah menulis tentang cinta, tentang kehidupan, tentang kebebasan. Tetapi di dalam diriku aku merasakan kehampaan yang bahkan kata-kata pun tak mampu mengisinya." Naimi yang memahami penderitaan Gibran hanya bisa menggenggam tangannya dengan erat. Ia tahu bahwa sahabatnya ini tidak hanya berjuang melawan penyakit fisik, tetapi juga pertarungan batin yang jauh lebih dalam. Kembali ke tanah kelahiran. Di hari-hari terakhirnya, Gibran memiliki satu keinginan besar, kembali ke Lebanon. Ia merindukan tanah kelahirannya, lembah-lembah yang pernah ia jelajahi semasa kecil, dan angin yang berhembus di desa Bishari. Namun, kondisi kesehatannya tak memungkinkan untuk melakukan perjalanan jauh. Ia hanya bisa menutup matanya dan membayangkan desa kecil itu dalam pikirannya. Di dalam buku hariannya, ia menulis kalimat terakhir yang penuh makna. "Aku ingin mati dalam pelukan tanah yang telah melahirkan jiwaku." Dan akhirnya, pada tanggal 10 April 1931, Khalil Gibran menghembuskan napas terakhirnya di New York. Dunia kehilangan seorang penyair besar, tetapi kata-katanya tetap hidup mengalir di hati banyak orang. Perjalanan terakhir. Setelah kematiannya, Mary Haskell berusaha mewujudkan keinginan terakhirnya. Dengan bantuan sahabat-sahabat Gibran, jenazahnya dibawa kembali ke Lebanon dan dimakamkan di Bishari, tanah kelahirannya. Pemakamannya dihadiri oleh banyak orang yang mencintainya, baik dari Lebanon maupun dari belahan dunia lain. Di sana, di bawah langit yang sama yang pernah menaungi masa kecilnya, Khalil Gibran akhirnya menemukan kedamaian. Epilog, warisan yang tak pernah padam. Meskipun tubuhnya telah tiada, kata-kata Khalil Gibran terus bergema. The Prophet menjadi salah satu buku paling berpengaruh sepanjang sejarah, dibaca oleh jutaan orang dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 100 bahasa. Di seluruh dunia, orang-orang menemukan makna dalam kata-katanya. Tentang cinta, kebebasan, dan kehidupan, ia menjadi inspirasi bagi penyair, filsuf, pemimpin, dan bahkan gerakan sosial yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Di Bishari, makamnya tetap menjadi tempat ziarah bagi mereka yang ingin merasakan kehadiran sang penyair yang pernah berkata, "Jika aku hanya bisa menjadi satu hal di dunia ini, aku ingin menjadi kata yang hidup di dalam jiwa manusia." Dan memang, ia telah menjadi kata yang tak pernah mati. Lebanon 1932. Angin sejuk berhembus di lembah-lembah yang mengitari desa Bishari, menyapu dedaunan di sekitar makam sederhana Khalil Gibran. Setahun setelah kematiannya, tanah kelahirannya telah menjadi tempat ziarah bagi para pencari makna dari berbagai penjuru dunia. Seorang pemuda berdiri di depan nisan yang bertuliskan, "Aku hidup dalam dirimu dan kamu hidup dalam diriku. Bersama kita menghadapi hari-hari dan malam-malam dan tak ada yang bisa memisahkan kita." Matanya berkaca-kaca saat ia membacanya. Ia bukan satu-satunya yang datang ke sini mencari inspirasi. Puluhan tahun setelah kepergian Gibran, kata-katanya masih bergema melampaui batas waktu dan ruang. Di berbagai belahan dunia, The Prophet bukan sekadar buku, melainkan kitab bagi mereka yang merindukan kebijaksanaan yang sederhana namun mendalam. Dari kampus-kampus hingga tempat ibadah, dari ruang tamu hingga rapat parlemen, kata-kata Gibran masih mengalir, membimbing jiwa-jiwa yang mencari arti kehidupan. Bab 2. The Prophet, sebuah revolusi spiritual.
Sejak diterbitkan pada tahun 1923, The Prophet terus menempati rak-rak buku di seluruh dunia. Awalnya, buku ini diterbitkan dengan sirkulasi terbatas, tetapi dengan cepat mendapatkan popularitas. Pada tahun 1960-an dan 70-an, saat dunia sedang mengalami gejolak budaya dan gerakan spiritual, The Prophet menjadi bacaan wajib bagi generasi yang mencari pencerahan. Di Amerika Serikat, kaum hippie, aktivis hak sipil, dan bahkan pemimpin spiritual seperti Martin Luther King Jr. menemukan resonansi dalam kata-kata Gibran tentang cinta, kebebasan, dan kemanusiaan. Kalian dilahirkan bersama dan bersama pula kalian akan selamanya. Tetapi biarkan ada ruang di antara kebersamaan itu. Kata-kata ini menjadi pegangan bagi banyak pasangan yang mencari keseimbangan dalam cinta dan kebebasan. Di Timur Tengah, karya-karyanya membawa semangat reformasi sastra. Para penyair dan pemikir Arab melihat Gibran sebagai jembatan antara Timur dan Barat, antara tradisi dan pembaruan. Ia membuktikan bahwa seseorang bisa tetap menjadi bagian dari budaya aslinya, sembari mengadopsi ide-ide baru yang lebih luas. Bab 3. Pengaruh terhadap pemimpin, seniman, dan filsuf. Kata-kata Gibran tidak hanya menginspirasi individu biasa, tetapi juga para pemimpin dunia dan seniman besar. John F. Kennedy dalam pidatonya sering menggunakan filosofi Gibran tentang pengabdian kepada masyarakat. Bahkan, salah satu kutipannya yang terkenal, "Jangan tanyakan apa yang negara bisa berikan kepadamu, tanyakan apa yang bisa kamu berikan kepada negara." Terinspirasi dari gagasan Gibran dalam esainya The New Frontier. Elvis Presley, ikon musik rock and roll, selalu membawa salinan The Prophet kemanapun ia pergi. Ia bahkan sering membacakan kutipan dari buku ini kepada teman-temannya. Indira Gandhi, mantan Perdana Menteri India, mengutip Gibran dalam banyak pidatonya, terutama ketika berbicara tentang persatuan dan kemanusiaan. Steve Jobs, pendiri Apple, dikenal sebagai seorang pemikir yang menggabungkan seni dan teknologi. Beberapa konsepnya tentang kreativitas dan inovasi sangat dipengaruhi oleh filosofi Gibran tentang penciptaan dan kerja. The Beatles, dalam beberapa lirik lagu mereka, mencerminkan nilai-nilai spiritual yang diangkat oleh Gibran, terutama dalam lagu-lagu bertema cinta universal dan perdamaian. Bab 4. Relevansi dalam dunia modern. Dunia telah berubah sejak era Gibran, tetapi pesannya tetap abadi. Dalam era media sosial dan informasi yang serba cepat, banyak orang merasa terasing dan kehilangan arah. Namun, di tengah kebisingan itu, kata-kata Gibran masih menawarkan ketenangan. Di bidang pendidikan, banyak sekolah dan universitas menggunakan The Prophet sebagai bahan ajar dalam filsafat, sastra, dan studi agama. Di dunia bisnis, nilai-nilai kepemimpinan Gibran tentang integritas dan visi masih dijadikan pedoman oleh banyak pemimpin perusahaan. Di komunitas spiritual, ajarannya tentang keseimbangan antara kehidupan material dan spiritual masih menjadi inspirasi bagi banyak orang yang mencari makna lebih dalam. Bahkan dalam politik modern, konsep Gibran tentang kepemimpinan yang melayani masih sering dikutip. Saat dunia menghadapi krisis, para pemimpin sering mencari inspirasi dalam kata-katanya. Jika engkau menjadi pemimpin, jangan menjadi penguasa. Jadilah pelayan bagi mereka yang kau pimpin. Kini, di Desa Bishari, tempat kelahirannya, Museum Khalil Gibran berdiri sebagai penghormatan bagi perjalanan hidupnya. Museum ini menyimpan banyak lukisan, tulisan tangan, dan barang-barang pribadi Gibran yang masih terawat dengan baik. Setiap tahun, ribuan orang datang ke museum ini. Bukan hanya untuk melihat peninggalannya, tetapi juga untuk merasakan atmosfer yang pernah menginspirasi seorang pemikir besar. Selain itu, di berbagai negara, ulang tahunnya sering dirayakan dengan pembacaan puisi, seminar sastra, dan pameran seni. Di era digital, kutipan-kutipannya tersebar luas di internet, sering dibagikan di media sosial. Membuktikan bahwa meskipun ia telah tiada hampir seabad lalu, pesannya masih relevan bagi generasi masa kini. Epilog. Kata yang hidup selamanya. Mungkin warisan terbesar Gibran bukan hanya dalam buku-buku yang ia tulis atau lukisan yang ia buat, tetapi dalam hati manusia yang disentuh oleh kata-katanya. Dunia telah berubah,
Tetapi kebutuhan manusia akan cinta, kebebasan, dan kebijaksanaan tetap sama. Dalam setiap pernikahan yang diresmikan dengan kutipan dari The Prophet, dalam setiap pemimpin yang terinspirasi oleh visinya, dan dalam setiap jiwa yang menemukan kedamaian dalam tulisannya, Khalil Gibran tetap hidup. Seperti yang pernah ia katakan, "Jika kalian ingin mengenangku, lihatlah ke dalam hati kalian sendiri. Di sanalah aku tinggal, di sanalah aku akan selalu berada." Dan memang, ia tidak pernah pergi. Ia adalah suara yang berbicara dalam keheningan, cahaya yang bersinar dalam kegelapan, dan kata-kata yang akan terus hidup di dalam jiwa manusia.